Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Jamal Udin selaku dosen pengampu manajemen risiko. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai stakeholder. Jadi langsung saja izin memperkenalkan diri. Saya di sini Badri Agriani sebagai moderator dan ada rekan saya yang pertama ada Leonardo Sinaga dan juga Lia Setiawati. Untuk pemaparan materi yang pertama akan membahas mengenai manajemen stakeholder, lalu jenis-jenis stakeholder, peranan dan fungsi, lalu hubungan perusahaan dengan stakeholder dan analis stakeholder. Baik, langsung saja. Untuk yang pertama di sini ada pengertian stakeholder menurut para ahli. Yang pertama menurut Wibisono merupakan pihak seseorang atau juga kelompok yang memiliki sebuah kepentingan itu secara langsung atau tidak langsung yang bisa mempengaruhi atau juga dipengaruhi terhadap aktivitas serta eksistensi perusahaan. Dan menurut ISO 26000 SR, pengertian stakeholder ini adalah bagian individu atau juga kelompok yang memiliki ataupun mempunyai sebuah kepentingan tertentu terhadap adanya keputusan dan juga aktivitas organisasi. Untuk selanjutnya di sini ada jenis-jenis stakeholder berdasarkan posisi dan kekuatannya. Yang pertama di sini ada stakeholder utama atau bisa disebut primer. Stakeholder primer ini merupakan stakeholder yang memiliki ikatan yang kuat hubungan dengan penyusunan kebijakan, proyek, serta program. Mereka tertentu adalah bagian pihak penentu yang paling utama dalam sebuah aktivitas pengambilan keputusan perusahaan. Dan di sini ada beberapa contoh primer. Yang pertama ada masyarakat, kedua tokoh masyarakat, serta manajer publik. Masyarakat menjadi pihak yang akan terkena imbas langsung dari adanya kebijakan, program atau proyek berbeda dengan tokoh masyarakat. Jadi masyarakat adalah anggota masyarakat yang mampu mengemukakan aspirasi dari masyarakat, dan manajer publik sendiri merupakan pihak yang memiliki tanggung jawab pada hal penentuan keputusan dan juga penerapannya. Dan yang kedua di sini ada stakeholder pendukung atau bisa disebut sekunder. Stakeholder sekunder ini adalah bagian yang tidak akan berhubungan langsung terhadap suatu program dalam kebijakan atau sebuah proyek. Dan di sini ada beberapa contoh stakeholder sekunder. Yang pertama ada lembaga pemerintah, yang kedua LSM, yang ketiga perguruan tinggi, dan pengusaha. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Leonardo Sinaga. Leonardo, dipersilahkan. Baik, saya akan melanjutkan peran serta para stakeholder. Yang pertama, membuat keputusan. Untuk para stakeholder perlu mengadakan rapat yang mengundang eksekutif perusahaan, seperti jajaran direktur dan pihak-pihak lainnya yang memiliki kewenangan yang cukup penting dalam perusahaan tersebut, seperti pemilik saham dan jumlah yang besar. Yang kedua, manajemen langsung. Seringkali bisnis swasta dan perusahaan terbuka tersebut akan menyediakan posisi bagi investor besar untuk mereka yang ingin berpartisipasi langsung dalam perjalanan bisnis pada level manajerial. Yang ketiga, pendukung keuangan. Oleh karena itu, stakeholder dapat memutuskan untuk mengubah atau mengurangi investasi mereka pada suatu perusahaan dengan menimbang kondisi finansial bisnis tersebut. Dan yang keempat, tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab tersebut dapat dilakukan kepada karyawan, konsumen, pemasok, pemegang saham, maupun lingkungan serta komunitas tertentu. Untuk para stakeholder, ini harus bisa membuat keputusan berdasarkan hasil dari lanjut. Fungsi dari pihak yang memiliki
kepentingan besar sebagai stakeholder dalam organisasi bisnis serta dalam perusahaan adalah sebagai berikut. Fungsi pemilik atau owner atau pemegang saham. Karena ketika mereka memiliki keyakinan bahwa kelak di kemudian hari akan mendapatkan imbalan atau keuntungan dan mereka mengorganisasi, mereka mengolah hingga menanggung segala risiko dalam bisnis tersebut. Fungsi karyawan atau employee. Kinerja perusahaan sangat bergantung pada kinerja seluruh karyawan, baik secara individu maupun secara kelompok, serta baik secara kualitas. Fungsi kreditor atau dekreditor. Kreditor sebagai pemberi pinjaman mengajukan bahwa uang yang mereka pinjamkan kelak serta akan mendapat kembalikan atau imbalan tepat waktu sesuai jumlah dan berikut prestasinya. Fungsi pemasok atau supplier. Kinerja dari sebuah perusahaan juga sebagai tergantung terhadap kemampuan pemasok dalam mengantarkan bahan baku dengan tepat waktu. Pemerintah. Pemerintah juga memiliki perannya, misalnya memiliki kekuasaan untuk memberikan perizinan. Lanjut. Hubungan perusahaan dengan stakeholder. Yang pertama itu inaktif atau hubungan tidak aktif. Pada hubungan yang satu ini, pihak perusahaan sangat meyakini bahwa mereka dapat mengambil serta membuat keputusan secara sepihak saja, tanpa mempertimbangkan pengaruh atau dampak yang akan timbul terhadap pihak lain. Yang kedua, reaktif atau hubungan yang reaktif. Kemudian pada hubungan ini, pihak perusahaan sangat amat cenderung untuk mempertahankan diri juga hanya bertindak di saat dipaksa untuk melakukan sesuatu. Yang ketiga, proaktif atau hubungan yang proaktif. Biasanya pihak perusahaan telah memiliki departemen yang berfungsi untuk melakukan identifikasi atau rekognisi terhadap atau perusahaan yang menjadi perhatian khusus untuk para pemangku kepentingan atau stakeholder. Yang terakhir, interaktif atau hubungan yang interaktif. Hubungan berkelanjutan seperti saling menghormati, saling mempercayai, dan serta saling terbuka dengan para stakeholder. Selanjutnya akan dibacakan dengan dia. Konsep dasar analisis stakeholder. Analisis stakeholder diperlukan untuk mengetahui siapa saja yang memiliki kepentingan atau peran secara langsung maupun tidak langsung terhadap proyek yang akan dilaksanakan. Analisis stakeholder atau disebut juga analisis peran pihak-pihak yang terkait dalam program DRR. Setiap stakeholder memiliki pengaruh dan kekuasaan. Semakin besar pengaruh yang dimiliki oleh stakeholder, maka akan semakin penting untuk memperhitungkan keterlibatan mereka dalam proyek. Sebab itu, dapat ditentukan stakeholder yang perlu dijadikan prioritas dalam perencanaan maupun pelaksanaan program. Analisis stakeholder merupakan suatu alat untuk memberikan gambaran mengenai semua lembaga, kelompok, dan individu yang berkaitan atau berkepentingan dengan program. Mengidentifikasi kepentingan pihak-pihak tersebut, menelaah konsekuensi dan implikasi yang harus dipertimbangkan dalam penyusunan rencana program maupun kegiatan. Contoh analisis stakeholder dalam pengelolaan sumber daya arkeologi di Kota Cina, Medan. Pada tahun 2016, penelitian ini menyatakan bahwa analisis stakeholders bertujuan untuk mengetahui potensi dan kebijakan pengelolaan konflik antar pemangku kepentingan di kawasan Kota Cina, Medan. Metode yang digunakan berupa mengklasifikasikan sejumlah isu yang terkait dengan pengelolaan tinggalan arkeologis di Kota Cina. Isu tersebut memberikan gambaran umum tentang potensi konflik yang terjadi di Kota Cina. Potensi konflik itu selanjutnya dianalisis dengan menggunakan salah satu alat analisis konflik, yaitu analisis bawang bombay. Hasil analisis menunjukkan adanya kesamaan kebutuhan yang menjadi simpul konflik, yaitu penggunaan lahan. Pengelolaan konflik yang baik untuk jangka panjang dalam proses pengelolaan Kota Cina adalah dengan negosiasi. Negosiasi dapat berupa musyawarah untuk menemukan kesepakatan bersama yang mampu mengakomodasi para pemangku kepentingan.
Kesepakatan tersebut terkait dengan pemberdayaan warga masyarakat di sekitar kota Cina, khususnya para pemilik lahan, dalam mewujudkan sikap positif dan kesadaran mereka terhadap pelestarian sumber daya arkeologis di kota Cina. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Badriah lagi. Baik, untuk kesimpulan, stakeholder merupakan salah satu bagian penting sebuah organisasi yang memiliki peran secara aktif, secara pasif untuk menjalankan tujuannya. Stakeholder sendiri dapat kita temui dimanapun, terutama dalam sebuah kegiatan bisnis, sehingga setiap perusahaan tidak terlepas dari keberadaan tokoh terpenting tersebut. Secara umum, stakeholder terbagi berdasarkan posisi kekuatan dan juga pengaruhnya yang terbagi menjadi dua, yaitu stakeholder utama, primer, dan stakeholder pendukung, sekunder. Untuk para stakeholder sendiri, memiliki peran serta yang cukup penting, yaitu membuat keputusan manajemen langsung, pendukung keuangan, tanggung jawab sosial perusahaan. Dan secara garis besar, konsep stakeholder dapat didefinisikan sebagai berikut. Individu atau organisasi atau kelompok, baik profit maupun non-profit, yang memiliki kepentingan dengan perusahaan sehingga dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan. Baik, saya ucapkan terima kasih. Itulah tadi pemaparan materi yang bisa kami sampaikan, semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua yang sudah nonton. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.